Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 8 September 2022. Pemirsa, grup kerjasama bilateral BKSAP DPR RI pagi tadi menerima kunjungan delegasi Parlemen Finlandia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dan penguatan kerjasama di berbagai sektor seperti ekonomi, infrastruktur, dan energi baru terbarukan. Grup kerjasama bilateral BKSAP DPR RI pagi tadi menerima kunjungan delegasi Parlemen Finlandia dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dan penguatan kerjasama di berbagai sektor. Ketua GKSB BKSAP DPR RI untuk Finlandia, Mercy Barents, mengatakan, melalui fungsi diplomasi, BKSAP DPR RI akan berupaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, diantaranya ekonomi, infrastruktur, dan energi baru terbarukan. Menurut Mercy, peningkatan kerjasama tentunya didukung dengan membangun komitmen yang kuat di antara kedua parlemen, sehingga kedepannya bisa menghasilkan kebijakan yang mendukung pemerintah menjalankan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan kita masing-masing dalam tugas di parlemen, baik untuk budgeting, untuk legislasi, pengembangan kebijakan-kebijakan rancangan regulasi dan lain-lain. Banyak kesempatan terbuka untuk kerjasama dan investasi dari Finland diharapkan bisa masuk untuk meningkatkan neraca perdagangan kita menjadi lebih positif dan lebih positif lagi di masa yang akan datang. Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Finlandia Joachim Stren mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang penting bagi Finlandia. Untuk itu, melalui diplomasi parlemen, Stren ingin membangun kerjasama yang lebih potensial dan memperkuat hubungan bilateral antar parlemen Finlandia dengan DPR RI di berbagai bidang. We believe that it's one of the most interesting and important countries, and there are many fields where we see that we could strengthen the cooperation. We have many Finnish companies active in Indonesia, Nokia, Wärtsilä, when it comes to interesting future sectors as digitalization, as energy technology, and there we see lots of potential for. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Pusdiklat Setjen DPR RI menggelar latihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil di lingkungan DPR, MPR, dan DPR RI tahun 2022 dengan materi semangat bela negara. Pusdiklat Setjen DPR RI menggelar pelatihan dasar atau Latsar calon pegawai negeri sipil lingkungan DPR, MPR, dan DPD RI tahun 2022 dengan materi semangat bela negara sebagai upaya menginternalisasikan nilai dasar ASN berakhlak, akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kepala Bidang Pelatihan Struktural dan Fungsional Sekjen DPR RI Budi Wuryanto mengatakan, materi semangat bela negara merupakan bekal bagi para ASN untuk memaknai nilai-nilai bela negara dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ASN yang siap membela tanah air dan melayani masyarakat. Jadi ritual yang telah kita laksanakan tadi adalah suatu pembelajaran dan juga implementasi dari tekad untuk selalu siap mengamankan dan membela negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga sebagai ASN peran mereka akan menjadi nyata, di samping melayani rakyat, masyarakat, mereka juga akan siap untuk senantiasa membela kepentingan bangsa dan negara. Ahli muda Pusbang Kompimnas, Syam Wahidin menambahkan, praktik kesiapan bela negara ini diharapkan dapat membina kesadaran bela negara di dalam diri peserta sehingga terwujudnya PNS yang cinta tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, pada saat mereka mengaktualisasikan nilai berakhlak, tentunya dilandasi dengan sikap perilaku bela negara yang luar biasa, sehingga tanpa terasa akan membangun sebuah karakter dalam jati diri yang tentunya akan meningkatkan kinerja. Dari Bogor, Jawa Barat,
Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah menyepakati pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Keberadaan undang-undang ini diharap dapat memberi perlindungan data pribadi bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan dengan diterimanya serta disahkannya RUU ini pada Raker Komisi 1 dan pemerintah, selanjutnya kami akan melaporkan pada rapat paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Sekali lagi, atas nama pimpinan Komisi 1 kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang terhormat, anggota Komisi 1 yang dengan tekun telah mengikuti proses pembahasan RUU ini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada pemerintah beserta seluruh jajaran atas kerjasama yang produktif selama proses pembahasan. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah menyepakati pengambilan keputusan tingkat 1 terhadap rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Keberadaan RUU Data Pribadi ini akan membawa dampak positif terhadap keberlangsungan perlindungan data yang selama ini belum ada. Ditemui usai rapat, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mengatakan, substansi pokok RUU PDP merupakan langkah maju dalam tata kelola data pribadi dan pengawal ruang digital. Nah, saya ingin menyampaikan kepada semua penyelenggara dan pengendali dan pemproses data ya, untuk memperhatikan betul aturan perundang-undangan. Kenapa? Di situ akan ada sanksi-sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata, denda, berkaitan dengan penggunaan yang salah atas data dan segenap manfaat yang dihasilkan akibat pemanfaatan yang salah tersebut terhadap data. Sekali lagi saya minta nanti kepada pengendali dan pemproses data itu untuk memperhatikan dan membaca dengan baik makna dari undang-undang yang akan dihasilkan ini. Dengan lahirnya undang-undang ini bisa menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan mengatakan rencana program pemberian vaksinasi booster nantinya akan menjadi vaksinasi rutin dan tidak menutup kemungkinan akan berbayar di tahun 2023. Pemirsa, informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Pemirsa, kembali di TVR 17, di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai, Kementerian Kesehatan mewacanakan vaksinasi booster nantinya akan menjadi vaksinasi rutin dan pemirsa tidak menutup kemungkinan akan berbayar di tahun 2023. Pemirsa, informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono mengungkapkan pada tahun 2023 pemerintah sudah tidak menggelontorkan dana untuk pembelian vaksin COVID-19. Vaksin booster berbayar akan diterapkan jika ada ketentuan booster boleh lebih dari 2 kali. Dengan ketentuan berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan non-penerima bantuan iuran atau PBI. Sedangkan peserta PBI tetap diberikan secara gratis. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emanuela Kalena mengatakan, Komisi 9 DPR RI akan mengkaji secara mendalam dengan Kemenkes terkait vaksin gratis maupun vaksin berbayar dengan memperhatikan tingkat permintaan masyarakat untuk mendapatkan vaksin secara gratis atau berbayar. Tentu melihat dengan bagaimana kekuatan anggaran kita, dan juga perlu melihat juga suasana sosiologis yang kita bisa lagi cermati dengan booster pertama yang sudah berjalan ini. Sejauh ini sih kalau kami melihat bahwa hibah cukup banyak hibah yang diberikan kepada negara kita. Anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati mengingatkan pemerintah agar memberikan vaksin COVID-19 dosis utama maupun booster secara gratis pada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga terjadi pemerataan vaksinasi. Jika masyarakat diharuskan membayar, menurut Elva justru membuat banyak masyarakat Indonesia tidak vaksin COVID-19. Jadi dibuat di negara kita, bukan lagi impor lagi. Nah itu saya berharap juga BUMN itu pembuatan vaksinnya juga jangan terlalu mahal. Dan untuk masyarakat luas, saya minta dibebankan oleh pemerintah juga, jangan bayar pada masyarakat. Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui gotong royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama transformasi sistem kesehatan nasional berbasis pelayanan kesehatan primer. Meski begitu, Edi mengimbau pemerintah melakukan percepatan pemberian vaksin booster dosis 1. Menurutnya, capaian vaksinasi booster masih rendah. Hal itu juga dipengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin booster. Di mana vaksin itu sudah disediakan, sudah dianggarkan, sudah dibeli, tapi minat masyarakatnya masih rendah. Maka ini persoalan terakhir penanganan COVID dan mudah-mudahan pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar masyarakat kesadarannya meningkat, lalu vaksin yang sudah kita sediakan tidak kadaluarsa, lalu target vaksin tercapai. Masyarakat harus paham betul bahwa vaksin itu untuk kesehatan mereka agar kita tangguh melawan COVID. Lalu mereka datang ke puskesmas, lalu vaksin gratis. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Kurniasih Mufidayati menghimbau pemerintah memberikan penjelasan pada masyarakat secara jelas dan transparan terkait kebijakan vaksin booster agar masyarakat memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya tetap mendapatkan vaksin booster. Sebenarnya vaksin ini mau seperti apa? Mau seperti vaksin influenza yang setiap tahun harus diulang misalnya kayak gitu. Atau vaksin ini mau harus per 6 bulan. Atau vaksin ini per 3 bulan. Atau vaksin ini mau sampai yang keberapa. Ini jadi masih belum long term. Jadi kita tuh masih gak ngerti sebenarnya vaksin ini daya tahannya itu sampai berapa lama sih gitu kan, seperti itu. Terus ketika jaraknya antara vaksin 1 dengan vaksin 2 dengan vaksin 3 itu sudah terlalu lama, tadi ada istilah vaksin DO kan, seperti itu. Nah ini yang tadi ya penjelasannya itu juga saya rasa kepada publik ini perlu didetilkan ya. Saat ini, selain terus mengejar vaksinasi dosis utama dan vaksinasi booster pada masyarakat umum, pemerintah sedang menjalankan juga vaksinasi booster dosis kedua yang masih difokuskan untuk tenaga kesehatan.
Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah terus menggenjot capaian vaksinasi booster dosis 1 pada masyarakat, terutama kelompok rentan atau yang beresiko tinggi. Persyaratan booster di tempat umum dan sektor transportasi perlu terus diperketat, sehingga mendorong kesadaran dan minat masyarakat menerima vaksin booster. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI berencana memanggil Menteri Pertahanan dan Panglima TNI terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat. Pemirsa, informasinya saat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 17, kasus mutilasi 4 warga sipil di Kabupaten Mimika, Papua menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya 6 dari 10 tersangka pembunuhan merupakan anggota TNI Angkatan Darat. Untuk itu DPR pun meminta pemerintah dan Panglima TNI mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Iya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Bobi Adityo Rizaldi dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Pak Bobi? Halo, apa kabar? Ya. Pak Bobi, terkait adanya kasus mutilasi nih Pak di Mimika, Papua yang diduga melibatkan oknum TNI. Bagaimana Bapak melihat? Ya, tadi dalam rapat kita barusan yang sekarang masih berlangsung, itu di awal-awal sudah disampaikan oleh beberapa anggota. Yang utamanya nanti kita akan mengagendakan khusus mengenai hal ini kepada KSAD dan juga mungkin Panglima yang sudah hadir pada hari ini. Tadi karena Bapak Kepala Staf Angkatan Darat tidak hadir, jadi kita ingin ini lebih detail sehingga nantinya bisa segera ada solusi bagaimana proses hukumnya, bagaimana kronologis mulai dari penindakan sampai penangkapan para tersangka. Dan karena ini kasus yang ada dasar hukumnya dan melanggar norma-norma, karena sampai mutilasi ini kan sangat sadis. Dan jangan sampai hal ini menjadi melunturkan wibawa TNI sebagai institusi militer yang disegani. Pak, terkait kasus ini, adanya indikasi penjualan senjata api ilegal nih Pak yang menyebabkan terjadinya kasus mutilasi ini. Bagaimana Bapak melihatnya
mengenai pengawasan pembelian senjata api ilegal yang kerap terjadi di Papua ini, Pak. Ya, kalau soal tentang adanya dugaan perdagangan senjata, dengan adanya kasus ini atau tidak ada kasus ini, memang sudah kewajiban dari aparat penegak hukum dan juga militer untuk selalu bisa mendeteksi bagaimana KKB itu bisa mendapatkan suplai senjata. Apakah karena ada perdagangan internal oleh oknum, apakah itu ada penyelundupan atau hal-hal yang kiranya bisa memproduksi dan mengadakan senjata tersebut. Jadi ini mungkin hanya salah satu kasus yang sebagai pemicu ini jaringan pengadaan dan perdagangan senjata, tapi tanpa ada kasus ini pun itu sudah menjadi tugas para aparat dan juga militer. Pak Bobi, yang terakhir mengenai pengawasan yang dilakukan oleh internal TNI terhadap para prajurit ini, Pak. Bagaimana Bapak menilainya, Pak? Apakah sudah baik, apa masih ada yang perlu diperbaiki lagi, Pak? Ya, kalau seperti hal ini bisa terdeteksi dan juga kita melihat perlu upaya-upaya perbaikan, karena kita melihat dari tahun ke tahun persenjataan KKB ini makin lama makin banyak. Dari sebelumnya ya dengan senjata sederhana, sekarang senjata-senjatanya sudah cukup modern yang merupakan senjata-senjata organik dari militer itu sendiri. Jadi memang ini perlu upaya perbaikan-perbaikan, tetapi yang sekarang sudah ada pengawasannya sudah cukup ketat. Baik, Pak Bobi, terima kasih Pak Bobi atas waktunya. Demikian pemirsa wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Bobi Adityo Rizaldi dari fraksi Partai Golkar. Saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Nah pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Alfat dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Yang pertama adalah DPR desak pelaku kekerasan di pondok pesantren Gontor segera diproses hukum. Nah, di sini kalau kita lihat nih di beberapa media nasional atau media online, pondok pesantren modern Darussalam Gontor di Jawa Timur menuai sorotan. Pemicunya salah seorang santri bernama Albar Mahdi asal Palembang tewas dengan dugaan dianiayanya oleh sesama santri.
Masalah semakin pelik dan karena di sini Ponpes Gontor sempat merahasiakan penyebaran kematian santri berusia 17 tahun tersebut. Di sini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili juga menyampaikan bahwa keprihatinan terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Gontor ini, Aceh pun mendorong agar kasus dugaan penganiayaan ini bisa diselesaikan secara hukum dan juga transparan. Ia juga mendesak agar terduga pelaku dalam kasus kematian santri ini dipidana. Dan pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Lukman Hakim pun mendukung langkah terkait dengan Menteri Agama Yakut Kholir untuk segera mengesahkan rencana atau rancangan peraturan Menteri Agama tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan pada lembaga pendidikan agama dan keagamaan. Di sini menurutnya peraturan tersebut adalah hal penting sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan di dalam lembaganya. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem pembelajaran di pondok pesantren agar kasus kekerasan di pesantren tidak terulang kembali. Puan pun mengatakan pemirsa bahwa segala bentuk tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan tidak dapat ditolerir. Dan untuk itu ia pun meminta masyarakat turut melakukan pengawasan agar sistem pendidikan di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Di sini ada beberapa pembahasan pemirsa terkait dengan Komisi 1 DPR RI. Di sini dengan pemerintah sepakat rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dibawa ke paripurna. Ini kalau dibahas di Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah menyepakati rancangan undang-undang perlindungan data pribadi atau PDP dibawa ke tingkat selanjutnya untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Memang cukup alot ketika dalam proses pembahasan dan di sini pengambilan keputusan ini dilakukan saat rapat kerja antar Komisi 1 DPR RI dengan Kementerian Kominfo, Johnny G. Plate dan juga Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu John Wempi dan serta perwakilan Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu 7 September lalu. Nah, di sini Ketua Komisi 1 DPR RI pun Mutia Hafid menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPR RI menyetujui rancangan undang-undang PDP dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna. Ia pun mengucapkan pemirsa di sini terima kasih atas kerja panja rancangan undang-undang PDP hingga rancangan undang-undang tersebut bisa disetujui semua fraksi. Tentunya anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin pun menerangkan kembali pemerintah dan DPR telah sepakat atas beberapa isu dan salah satunya itu lembaga pengawasan akan berdiri independen di bawah Presiden serta rumusan sanksi-sanksinya. Dan Nurul pun menjelaskan pemirsa rancangan undang-undang PDP sangat penting untuk bangsa Indonesia karena memberikan kesetaraan hak dalam hal perlindungan data pribadi. Di tingkat internasional tentunya dan juga sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi hak masyarakat di dunia digital yang sedang dewasa ini. Sebelumnya, lembaga pengawasan data pribadi menjadi salah satu isu yang membuat alotnya pembahasan rancangan undang-undang PDP sehingga pembahasan rancangan undang-undang tersebut terus diperpanjang sejak dimulai pada tahun 2016 silam. Cukup panjang, cukup alot, namun akhirnya ini sampai pada titik finalnya. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR mendesak pelaku kekerasan di Pondok Pesantren Gontor segera diproses hukum, juga berita mengenai rancangan undang-undang PDP yang akan segera disahkan menjadi undang-undang. Ya, saya Anggun Oktar ini kembali ke rekan kita Alfat. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa pemirsa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.